Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membahas topik tentang ekonomi disparate atau ID. Next. Di sini ada outline presentasi, akan membahas tentang beberapa latar belakang, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan terakhir penutup. Di sini ada pendahuluan, membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah. Next. Jadi latar belakang topik ED ini, yang dimana ekonomi disparate ini adalah suatu permasalahan bagaimana cara mengoptimalkan besarnya pembangkitan sehingga bisa memenuhi kebutuhan beban dengan biaya seminimal mungkin dalam suatu operasi sistem tenaga listrik. Permasalahan ini penting untuk diselesaikan karena dapat membantu operator sistem tenaga listrik untuk mendapatkan biaya operasi yang efisien. Next. Ada perumusan masalah. Yang pertama itu mengetahui apa saja metode ekonomi disparate atau ED, mengetahui perbedaan setiap metode, yang terakhir mengetahui hasil akhir dari setiap metode. Next. Masuk ke landasan teori, di mana bahas tentang teori ED, pengertian, tujuan, dan metode. Ekonomi disparate di sini ada pengertiannya. Pengertian ekonomi disparate adalah suatu usaha untuk meminimalkan total biaya pembangkitan dari suatu generator termal dengan memenuhi batasan quality dan inequality. Tujuannya itu untuk menentukan bagian-bagian masing unit dalam menyediakan beban yang diminta sehingga permintaan beban dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin dengan mempertimbangkan pembangkitan dan sistem yang tersedia. Sini beberapa pemecahan masalah ekonomi disparate dengan menggunakan metode. Yang pertama ada imperialist comparative algoritma yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Next. Di sini judul jurnal yang pertama itu optimasi ekonomi disparate pada sistem kelistrikan 150 kV Bali menggunakan implementasi comparative algorithm. Jadi imperialist comparative algorithm atau dalam singkatan ICA ini adalah suatu metode baru yang menyelesaikan permasalahan optimasi, yaitu di mana dalam penelitian ini ICA ini diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi disparate pada kelistrikan 150 kV di daerah Bali dengan metode literasi lambda dan metode practice one optimization atau PSO. Metode implicit comparative algoritma atau ICA ini diharapkan dapat memperoleh nilai daya output yang optimal sehingga mampu mendapatkan biaya pembangkitan yang minimal. Adapun permasalahan dalam ekonomi disparate ini seperti optimasi yang kompleks, seperti biaya bahan bakar pembangkitan dan pembangkit yang memiliki karakteristik yang tidak linear. Jadi permasalahan ekonomi listrik ini menjadi rumit disebabkan oleh equality constraint atau suatu fungsi sama dengan nilai tertentu dan inequality constraint atau ketidaksetaraan yang dimana fungsi ini lebih dari atau kurang dari nilai tertentu. Jadi didapatkan solusi bahwa metode ini ditemukan tahun 2007 implementasi komplit algoritma, di mana implementasi ini berdasarkan di sini beberapa langkah untuk menyelesaikan metodenya. Ada 8 langkah yang dimana yang pertama itu menentukan instalasi implementasi komplit algoritma atau ICA ini. Pertama itu menyusun array-nya, selanjutnya akan menggerakkan seluruh koloni. Tiga itu untuk
koloni akan dipunyai oleh eh, memiliki nilai cost. Selanjutnya keempat itu koloni akan bergabung menjadi empire. Yang kelima itu mentotalkan sebuah empire. Yang keenam itu akan membagi semua empire. Yang ketujuh itu eh, menjadikan satu empire itu menjadi satu. Selanjutnya tereliminasi satu persatu dari keseluruhan koloni. Next. Di sini merupakan implementasi dari Comparative Algorithm atau ICA. Di sini dapat dilihat bahwa gambar yang pertama merupakan pembagian koloni, di mana warna-warna itu menggambarkan koloni-koloni dan gambar bintang merupakan empire-nya atau kekuatan terbesar, sehingga bisa dipecahkan pada gambar 4 itu adalah pemecahan semua jenis koloni dan membentuk sebuah empire. Next. Jadi tahap penelitian dalam kasus di sini yaitu pertama itu studi literatur dari PLN Unit Bali, yang itu kedua itu menentukan parameter-parameter yang dioptimasi dan diinput dalam program. Lalu membuat algoritma imperialist comparative algoritma menggunakan software MATLAB. Yang empat mensimulasikan algoritma. Yang kelima itu membandingkan dan menganalisis optimasi ekonomi dispatch menggunakan metode ICA ini. Next. Dan di sini merupakan tabel hasil percobaannya, di mana kita ketahui bahwa ini adalah hasil perbandingannya, di mana terdapat selisih biaya dalam pembangkitan. Dan selisih pembiaya ini terdapat sebesar dibandingkan dengan metode PSO itu didapatkan $2,9 per jam dengan nilai persen error dengan nilai persen 0,018. Dan di sini juga pembandingan ICA dengan metode lambda yaitu sebesar $9,6 per jam dengan nilai penghematan sebesar 0,062%. Next. Kesimpulan dari hasil percobaan ini yaitu hasil simulasi diketahui bahwa Information Comparative Algorithm atau ICA ini mampu menghasilkan total biaya membangkitkan paling minimum jika dibandingkan dengan metode iterasi lambda dan metode Practical Swarm Optimization atau PSO. Selisih biaya pembangkitan antara metode Information Comparative Algorithm atau ICA dengan metode Practical Swarm Optimization itu sebesar $1.685,19 per jam. Atau dengan kata lain, penghematan dilakukan sebesar 0,24%, sedangkan selisih biaya pembangkitan antara metode ICA ini dengan metode lambda sebesar $7.116,45 per jam, atau kata lain penghematan dilakukan sebesar 1,03%. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke Saudara Izul Islam. Selanjutnya di sini ada penyelesaian masalah ekonomi dispatch menggunakan metode equilibrium dan optimizer. Next. Nah, apa sih itu metode equilibrium optimizer? Nah, metode dalam penyelesaian masalah ED di berbagai karakteristik input dan output dari generator ini membutuhkan metode optimasi yang cepat dan handal serta menghasilkan penyelesaian yang lebih optimal. Penyelesaian ED menggunakan metode Equilibrium Optimizer atau EO, di mana EO adalah suatu teknik optimasi meteoristik berbasis proses fisika yang terinspirasi dari proses keseimbangan massa dalam sistem kontrol volume. Metode EO bekerja dengan membuat model sistem tenaga listrik sebagai sistem kontrol volume. Model ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pembangkit dan bagian beban, di mana bagian pembangkit terdiri dari sekumpulan unit pembangkit listrik, sedangkan bagian beban terdiri dari sekumpulan bus yang mewakili beban listrik. Next.
sebelumnya. Nah, next. Nah, di sini ada langkah-langkah algoritma EO dalam menyelesaikan permasalahan ED, yaitu yang pertama memasukkan data setiap generator seperti koefisien biaya dan bahan bakar serta lainnya. Yang kedua, menentukan parameter kontrol dan jumlah dimensi pencarian serta jumlah iterasi. Yang ketiga, membuat populasi awal yang acak dari partikel. Yang keempat, evaluasi nilai fitness dan konsentrasi setiap partikel. Yang kelima, membentuk equilibrium pool dan kandidat equilibrium. Kemudian, simpan semua hasil terbaik dalam memori. Yang keenam, menentukan nilai T. Yang ketujuh, memilih kandidat secara acak dari equilibrium pool untuk setiap partikel. Yang kedelapan, konstruksi eksponensial term F. Yang kesembilan, konstruksi generator GO, G atau G0, dan parameter generation control atau GCP. Yang ke-10, konstruksi generator rate G. Yang ke-11, update konsentrasi dari setiap partikel. Yang ke-12, menaikkan nilai iterasi. Jika nilai iterasi kurang dari jumlah iterasi maksimal, maka akan mengulangi langkah 4 sampai dengan langkah 11. Selanjutnya. Nah, di sini ada studi kasus terkait yang dibahas di mana studi kasus ini akan membandingkan beberapa metode untuk menyelesaikan masalah EED seperti metode EO, PSO, GWO, dan WOA. Di mana pada studi kasus ini dapat dilihat pada tabel 1 terdapat 3 buah generator dengan beban total sebesar 850 watt-hours. Di mana pada kasus ini akan menyelesaikan masalah ED menggunakan beberapa metode diantaranya metode EO, PSO, GWO, dan WOA yang kemudian akan membandingkan metode tersebut. Hasil terbaik dapat menunjukkan metode EO akan sama baiknya dalam menyelesaikan masalah ED dengan metode-metode lainnya yang dapat dilihat pada tabel keempat. Next. Selanjutnya untuk studi kasus 2, di mana berdasarkan tabel 2 ini terdapat 6 generator thermal dengan 26 bus dan 46 saluran, serta transmisi beban total sebesar 1.263 MW, di mana permasalahan ED ini akan diselesaikan sama seperti pada studi kasus 2, sehingga hasil yang didapatkan adalah metode EO akan sama baiknya dengan metode lainnya, yang kemudian hasil perbandingannya dapat ditunjukkan pada tabel kelima atau tabel yang di bawah. Next. Selanjutnya pada studi kasus 3. Nah, pada studi kasus 3 ini terdapat 15 generator dengan beban total sebesar 2.630 MW, di mana data koefisien biaya bahan bakar, batas RR, dan POZ. Pada kasus ini akan menyelesaikan masalah ED dengan cara yang sama seperti pada kedua kasus sebelumnya, di mana akan membandingkan hasil terbaik dari beberapa metode. Nah, penyelesaian terbaik menggunakan metode EO karena memiliki nilai fungsi objektif paling minimum dari metode lainnya yang akan ditunjukkan seperti tabel berikut. Next. Nah, ini adalah jawaban dari studi kasus 3 di mana metode EO ini lebih baik dari beberapa metode lainnya. Selanjutnya. Nah, di sini ada tabel statistik. Nah, pada tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi dengan menggunakan metode EO untuk semua kasus lebih kecil dari 1. Nah, hasil dari setiap penyelesaian masalah ED menggunakan beberapa metode menunjukkan bahwa EO lebih mendekati nilai minimumnya. Selain itu, jika jumlah generator semakin banyak, maka metode EO yang mampu menghasilkan nilai fungsi objektif yang paling minimum dengan standar deviasi yang sangat kecil. Nah, dapat ditunjukkan pada tabel ke-7 atau tabel di sampingnya. Selanjutnya. Nah, untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Arif Ramadan. Terima kasih atas waktunya. Yang ketiga ini metode tentang economic spec yang menggunakan metode particle swarm optimization. Ini merupakan jurnal dari jurnal 02 sama 04. Next.
Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya tentang economic dispatch itu apa, salah satu teknik optimasi dalam power system yang digunakan untuk mendapatkan kombinasi daya output yang paling optimal atau ekonomis dari tiap generator selama periode tertentu. Next. Nah, selain dari itu ada demand response atau disingkat DR. Ini merupakan perubahan perilaku konsumen dalam pengguna listrik dari pola konsumsi normal atau awal yang kemudian berubah sesuai dengan perubahan harga listrik dari waktu ke waktu, atau pemberian reward berupa insentif apabila konsumen tersebut bersedia untuk mengurangi penggunaan listriknya. Nah, demand response ini dapat memberikan keuntungan bagi pihak konsumsi maupun pihak pembangkit, karena efek dari demand response ini salah satunya adalah untuk mengurangi beban puncak sehingga akan mengurangi biaya pembangkit, sedangkan keuntungan bagi pihak konsumen adalah pihak konsumen akan mendapatkan insentif itu sendiri. Next. Nah, selain dari itu juga ada RLEM, itu model ekonomi beban responsif, merupakan kerangka matematika yang mensimulasikan perilaku ekonomi beban listrik yang dapat merespon perubahan harga listrik atau sinyal lainnya. RLEM digunakan untuk mempelajari dampak program manajemen permintaan atau DSM seperti penetapan harga waktu nyata RTP dan respons permintaan DR terhadap konsumen dan biaya listrik. Next. Adapun komponen utamanya yaitu pertama model beban. Ini merupakan mewakili perilaku beban individu seperti pola konsumsi, konsumsi daya, dan responnya terhadap sinyal harga. Kemudian yang kedua itu model harga. Di sini mewakili evolusi harga listrik seiring waktu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penawaran dan permintaan, kebijakan peraturan, dan dinamika pasar. Yang terakhir yaitu algoritma optimasi. Di sini menentukan respon optimal beban terhadap sinyal harga, meminimalkan biaya keseluruhan atau memaksimalkan utilitasnya. Next. Kemudian pengertian dari particle swarm optimization yaitu salah satu algoritma dalam bidang artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Nah, PSO adalah suatu metode optimasi berbasis populasi yang ditawarkan oleh Kennedy dan Eberhard terinspirasi oleh perilaku sosial sekumpulan burung dan ikan. Pemodelan pencarian yang digunakan dalam algoritma PSO yakni metode pencarian lokal atau local search dan metode pencarian global atau global search. Next. Adapun pergerakan partikel-partikel tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu P-base atau adalah posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel tersebut. Kemudian ada yang kedua itu G-base, di mana posisi terbaik yang pernah dicapai oleh semua partikel. Jadi G-base dan P-base ini merupakan dua konsep penting dalam algoritma PSO, di mana G-base ini adalah posisi terbaik yang pernah dicapai oleh semua partikel, sedangkan P-base adalah posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel tertentu. Next. Nah, kemudian ini merupakan gambar di mana particle swarm optimization menunjukkan cara kerja algoritma PSO, di mana algoritma inti dimulai dengan menyebarkan sejumlah partikel di ruang solusi. Setiap partikel mewakili solusi penjadwalan UC, unit commitment. Nah, posisi partikel ini terdiri dari dua komponen, yaitu status unit pembangkit atau on ataupun off, dan daya yang dihasilkan oleh masing-masing unit pembangkit. Nah, partikel-partikel ini akan kemudian bergerak ke arah solusi terbaik berdasarkan informasi dari partikel-partikel tetangganya. Nah, informasi ini berupa posisi dan kecepatan partikel-partikel tetangganya. Di mana proses ini akan berulang hingga diperoleh solusi yang optimal, di mana solusi yang optimal adalah solusi yang memiliki nilai fitness tertinggi. Nilai fitness didefinisikan sebagai fungsi yang meminimalkan biaya operasi dan emisinya.
Nah, sesuai dengan fungsinya, PSO hanya mampu menyelesaikan permasalahan optimasi pada bilangan real, tetapi seiring berjalannya waktu, fungsi PSO telah dikembangkan agar mampu menyelesaikan permasalahan optimasi pada bilangan biner yang biasa disebut dengan binary particle swarm optimization. Next. Nah, penerapan PSO dalam berbagai bidang, yang pertama optimasi. Nah, di mana PSO telah digunakan untuk mengoptimalkan berbagai tugas otomasi seperti kontrol robot, perencanaan jalur, dan scheduling. Kemudian kedua, itu teknologi informasi, di mana PSO telah digunakan untuk mengoptimalkan berbagai tugas teknologi informasi seperti clustering data, optimasi jaringan, dan optimasi komputasi. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI itu sendiri. Nah, PSO ini telah digunakan untuk mengoptimalkan berbagai tugas kecerdasan buatan seperti pembelajaran mesin, pengolahan bahan alami, dan pengenalan pola. Kemudian terakhir, ekonomi dan keuangan, di mana PSO telah digunakan untuk mengoptimalkan berbagai tugas ekonomi dan keuangan seperti optimasi portofolio, manajemen risiko, dan perencanaan produksi. Next. Nah, di mana ada dua dapat saya simpulkan dari kedua jurnal yang saya baca. Pertama, PSO adalah metode optimasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah economic dispect atau ED dan dynamic economic dispect DED, di mana PSO dapat menghasilkan solusi yang optimal dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode ID dan DED konvensional. Kemudian PSO dapat dikomunikasikan dengan demand response untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi sistem kelistrikan. Dan DR adalah program yang memungkinkan pelanggan untuk mengurangi permintaan listriknya secara sukarela. Dengan mengkombinasikan PSO dengan DR, operator sistem kelistrikan dapat mengurangi biaya dan emisi gas buang. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada Nanang Indrajaya untuk menjelaskan. Mohon maaf, Sardi Sopian maksudnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya, dan yang jurnal keempat yaitu jurnal yang berjudul Perhitungan Economic Dispatch 3 buah pembangkit tanpa losses dengan metode merit order. Nah, pengertian dari merit order itu sendiri adalah salah satu metode dalam economic dispatch yang sering digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan pembangkit agar biaya operasional menjadi seminimal mungkin. Algoritma merit order ini bekerja berdasarkan urutan biaya operasional pembangkit. Pembangkit yang paling murah akan dimaksimalkan terlebih dahulu untuk menyuplai beban. Untuk yang selanjutnya itu prosedur kerja dari metode yang tadi, yaitu pertama mengumpulkan data pembangkit berupa cost function dan batas daya minimum dan maksimum tiap pembangkit. Selanjutnya menghitung biaya operasi seperti pada metode di bab 2. Terus selanjutnya membuat urutan merit order berdasarkan biaya operasional pembangkit dari yang termurah hingga yang termahal. Selanjutnya mengumpulkan data beban yang akan disuplai oleh pembangkit. Terus menentukan batas daya minimum masing-masing pembangkit sebagai nilai awal daya yang dibangkitkan agar tidak terjadi reverse power. Selanjutnya, apabila daya yang dibangkitkan belum mencukupi kebutuhan beban, maka tambahan daya pembangkit mulai dari pembangkit termurah hingga termahal sesuai urutan merit order, hingga daya yang dibangkitkan seluruh pembangkit mencukupi daya yang dibutuhkan oleh beban. Selanjutnya, apabila seluruh pembangkit sudah dimaksimalkan namun belum mencukupi kebutuhan beban, maka nyalakan pembangkit murah yang lain sesuai urutan merit order tersebut. Dan yang terakhir, apabila seluruh pembangkit sudah diminimalkan namun masih melebihi kebutuhan beban, maka matikan pembangkit termahal sesuai urutan merit order. Nah, untuk hasil dan pembahasan di mana kasus ini terdiri dari 3 buah pembangkit dengan fungsi biaya dan batas sebagai berikut. Yang pertama, pembangkit 1 memiliki daya yaitu 500 ditambah dengan 5,3 PI dan ditambah 0,004 PI kuadrat dengan satuan rupiah per jam. Dan untuk pembangkit 2 dan 3 dapat teman-teman lihat pada PowerPoint tersebut, di mana ketiga pembangkit tersebut digunakan untuk menyuplai beban sebesar 975 MW tanpa mempertimbangkan losses dari pembangkit tersebut atau dari saluran transmisi. Dan untuk ketiga pembangkit tersebut digunakan
atau didapatkan turunan dari biaya yang didapatkan, yang dimana terdapat dan di mana terdapat biaya produksi, yaitu sebesar 5,3 ditambah 0,08 dikali 450 dengan hasil 8,9 rupiah per megawatt hour. Dan untuk pembangkit kedua didapatkan 9,85 rupiah per megawatt hour, dan untuk pembangkit yang ketiga didapatkan 9,7 rupiah per megawatt hour. Dan untuk hasil dari program MATLAB, dapat dilihat program tersebut memiliki load atau beban sebesar 975 sesuai angka dari perintah dari soal tersebut, dan didapatkan urutan pembangkit, yaitu pembangkit 1 sebesar daya 450, pembangkit 2 sebesar 175, dan pembangkit 3 sebesar 350. Dan didapatkan hasil total cost atau total pendapat atau total biaya ketiga pembangkit tersebut, yaitu sebesar 8,2456 pangkat 003. Nah, hasil program MATLAB di atas menunjukkan kombinasi pembangkit dengan harga total pembangkitan termurah menggunakan metode merit order. Dapat dilihat pembangkit 1 dan 3 dimaksimalkan terlebih dahulu dalam menyuplai beban sebelum mulai menambahkan daya pada pembangkit 2. Nah, untuk jurnal selanjutnya atau untuk metode selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Muhammad Nanang Indrajaya Saputra. Kepada Nanang dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk jurnal yang kelima, yaitu Economic Dispatch pada pembangkit listrik tenaga diesel gas menggunakan metode Fuzzy Logic Control. Next. Pengertiannya, Fuzzy Logic Control merupakan suatu komponen pembentuk soft computing, di mana implementasi fuzzy logic terhadap penyelesaian pengoperasian ekonomis atau economic dispatch dan penjadwalan pembangkit fuzzy logic control disimulasikan menggunakan aplikasi pendukung, yaitu MATLAB versi R 2016A. Langkah awal sebelum melakukan simulasi adalah membuat permodelan fuzzy logic control analisis economic dispatch. Kemudian digunakan pendekatan algoritma fuzzy logic controller yang diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih baik. Hasil simulasi kemudian akan dibandingkan dengan hasil dari real system dan hasil dari metode iterasi lambda. Next. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Sebelum melakukan perhitungan economic dispatch, perlu diketahui besar permintaan beban. Tabel 1 mendeskripsikan permintaan beban yang dibangkitkan unit PLTDG per tanggal 30 September 2017 setiap jam. Kemudian karakteristik input-input unit PLTDG didapat berdasarkan data pembebanan performance tes setiap blok unit PLTDG tersebut dari 50%, 75%, 80%, dan 100%. Dari data SFC atau Specific Fuel Consumption dengan daya terpasang tiap-tiap blok unit pembangkit. SFC adalah besar konsumsi bahan bakar dalam membangkitkan daya dengan satuan MMBTU per megawatt hour yang dapat dilihat pada tabel di samping. Next. Nah, tabel 2 persamaan karakteristik input-output. Berdasarkan nilai persamaan karakteristik input-output tiap blok unit PLTDG, perhitungan economic dispatch menggunakan metode iterasi lambda pada tanggal 30 September 2017 pukul 00.00 dan 01.00 yang membangkitkan beban sebesar 99,2 MW. Didapatkan hasil perhitungan optimal dari total biaya produksi sebesar 131.513.000. Perhitungan economic dispatch dengan menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan metode iterasi lambda, maka didapatkan hasil seperti tabel 2 beserta total biaya produksi pembangkitan dari sistem pada tanggal 30 September 2017 per jamnya. Next.
Nah, di tabel 3 ini ada hasil analisis economic dispatch menggunakan iterasi lambda pada unit PLTDG per tanggal 30 September 2017 per jamnya. Dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian untuk tabel 4, berdasarkan tabel 4, hasil perhitungan economic dispatch menggunakan metode fuzzy logic controller menghasilkan total biaya produksi yang lebih murah sebesar 3.142.600.000 rupiah dibandingkan dengan hasil biaya produksi real system sebesar 3.271.400.000 yaitu sebesar 3,94%. Adapun penggunaan metode literasi lambda menghasilkan biaya produksi sebesar 3.648.315.000 selama 24 jam yang lebih mahal daripada biaya real system sebesar 11,52%. Hal ini disebabkan karena pada metode fuzzy logic control terdapat himpunan-himpunan fuzzy yang berupa interval yang dapat memberikan proses yang lebih halus daripada perhitungan menggunakan rumus yang inputnya berupa bilangan pasti. Sedangkan perhitungan economic dispatch dengan menggunakan iterasi lambda menghasilkan biaya produksi lebih mahal dikarenakan pada iterasi lambda menggunakan syarat optimum yaitu mengoptimalkan output pembangkitan tiap blok unit pembangkit. Next. Kemudian penutup. Adapun kesimpulan dari hasil-hasil pernyataan jurnal yang sudah kelompok kami bahas. Next. Kesimpulan akhir dari masing-masing pernyataan. Untuk jurnal 1 dapat disimpulkan hasil simulasi economic dispatch atau ED dengan menggunakan metode invarialis competitive algoritma atau ICA, vertical swarm optimization, dan iterasi lambda dapat disimpulkan bahwa kinerja metode invarialis competitive algoritma mampu menghasilkan nilai yang lebih optimal dibandingkan metode vertical swarm optimization dan iterasi lambda dengan penghematan biaya sebesar 1.685,19 dolar per hour atau penghematan dilakukan sebesar 0,24% dibandingkan dengan metode vertical swarm optimization atau VSO dan penghematan biaya pembangkitan sebesar 7.116,45 dolar per hour atau penghematan dilakukan sebesar 1,03% dibandingkan dengan metode iterasi lambda. Kemudian untuk metode yang kedua, metode EO dapat dengan baik menyelesaikan permasalahan ED atau economic dispatch dengan fungsi biaya bahan bakar yang halus, baik dengan atau tanpa mempertimbangkan batasan-batasan operasi generator seperti RR dan VOZ. Nilai biaya bahan bakar total yang diperoleh menggunakan metode EO masing-masing adalah 8,194,356 dolar per hour untuk studi kasus 1, 15.442,393 dolar per hour untuk studi kasus 2, dan 32.697,899 dolar per hour untuk studi kasus 3, di mana merupakan nilai minimum dibandingkan dengan hasil penyelesaian menggunakan metode VSO, GWO, dan WOA. Dengan keunggulan dalam hasil penyelesaian nilai fungsi objektif yang paling minimum, kecepatan konvergensi, dan nilai standar deviasi, metode EO dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan permasalahan ED. Perbaikan dalam algoritma perlu dilakukan untuk meningkatkan penampilan metode EO dalam penyelesaian masalah ED dengan batasan-batasan maupun jumlah generator yang banyak. Kemudian metode ketiga yaitu perhitungan optimasi economic dispatch dilakukan dengan metode vertical swarm optimization. Biaya pembangkitan yang lebih murah dihasilkan static economic dispatch karena tidak terdapat batasan nilai RAM milik masing-masing unit pembangkit dalam optimalisasi pembagian daya, sedangkan dynamic economic dispatch mempunyai batasan berupa nilai RAM rate milik masing-masing pembangkit saat melakukan optimalisasi pembagian daya. Selain berpengaruh pada biaya pembangkitan, masalah RAM rate constraint ini berpengaruh terhadap keamanan pada sistem. Next. Kemudian untuk metode keempat, menggunakan metode merit order. Didapatkan hasil membangkitkan 450 MW. Pembangkit 2 membangkitkan 350 MW. Dan pembangkit 3 membangkitkan 175 MW pada beban 975 MW.
Merit order merupakan metode yang sederhana dan membantu dispatcher untuk mengambil keputusan lebih cepat. SOP dari metode merit order dibuat berdasarkan biaya operasi pembangkit, sehingga harus selalu diupdate sesuai perubahan harga bahan bakar. Kemudian untuk metode yang kelima, penelitian ini dapat disimpulkan yang didapat berdasarkan hasil pembahasan ekonomi dispatch pada unit PLTDG. Pesanggaran menggunakan metode Mamdani dalam fuzzy logic control. Dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan ekonomi dispatch menggunakan metode iterasi lambda selama 24 jam pada tanggal 30 September 2017 didapatkan hasil total biaya produksi pembangkitan sebesar 3.549.889.982 rupiah. Lebih mahal dari pengeluaran real system sebesar 11,52%. Penggunaan metode fuzzy logic control pada analisis ekonomi dispatch melalui 4 tahapan yang dalam menghasilkan nilai output. Terdapat 4 tahapan tersebut didapatkan hasil perhitungan ekonomi dispatch dengan menggunakan metode fuzzy logic control menunjukkan total biaya produksi dan hasil perhitungan ekonomi dispatch dengan menggunakan metode FLC. Hasil perhitungan ekonomi dispatch menggunakan metode fuzzy logic control menghasilkan total biaya produksi yang lebih murah 3,94% selama 24 jam. Sekian dari kelompok kami.